Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, jamah hati setiap kami, agar kami mau terus dituntun melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh selalu fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, Kenapa harus sampai hancur? Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 11, ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Terkadang saya berpikir, jika Firaun bisa dan boleh mengulangi hidupnya kembali, saya hampir yakin bahwa Firaun pasti akan memilih untuk tidak berlaku bodoh dengan mengeraskan hatinya sampai harus menghadapi dan melewati 10 tulah. Tulah demi tulah yang harus dihadapi dan dilewati oleh Firaun tidak membuatnya menjadi lebih baik atau keadaannya lebih menguntungkan. Namun yang pasti, kehendak dan kedaulatan Tuhan tetap terjadi dan terlaksana. Bahkan pada kesudahan tulah yang ke-10, Firaun dan seluruh Mesir harus mengalami keadaan pahit di masing-masing rumah tangga Mesir dengan kehilangan anak sulung mereka. Kedegilan dan kekerasan hati Firaun sama sekali tidak mendatangkan faedah apapun, apalagi kebaikan dan keuntungan bagi Firaun dan keberadaan Mesir. Justru keadaan Firaun telah menjadi sangat terpuruk dan hancur. Bahkan sampai pada akhirnya, seperti yang kita ketahui, Firaun sendiri juga harus mati sia-sia dan hancur, tenggelam di dalam laut Teberau. Pada akhirnya, Firaun karena dipaksa oleh tekanan tangan Tuhan yang begitu keras, telah membiarkan orang Ibrani keluar dari Mesir. Namun pada saat Firaun dan Mesir sudah mengalami kehancuran dan babak belur luar biasa, bahkan bukan hanya itu, nyawa anak sulung dan nyawa Firaun sendiri hancur sia-sia hanya karena keangkuhan dan kekerasan hatinya. Awalnya, Firaun takut kehilangan keuntungan jika budak-budak Ibrani itu diizinkan keluar meninggalkan Mesir. Akhirnya, kerugian yang harus ditelan Firaun justru jauh melebihi apa yang seharusnya dialami oleh Mesir. Kekerasan hati dan keangkuhan hanya akan mendatangkan kehancuran dan kesia-siaan. Dari kisah perjalanan hidup Firaun ini, marilah kita bercermin berapa banyak hidup anak-anak Tuhan yang mengalami kesia-siaan hanya karena mengeraskan hati. Rumah tangga yang hancur, pelayan Tuhan yang hidup sia-sia, semua mereka pasti telah menerima nasihat, bahkan sudah berkali-kali sebelum mengalami kehancuran pada akhirnya. Penyesalan di ujung tidak akan menghasilkan apa-apa. Pagi ini, marilah kita menangkap hikmat sederhana dari pengalaman hidup Firaun. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajari aku untuk lembut dan rendah hati, agar aku tidak mengeraskan hati ketika Engkau berbicara. Amin. Jesus loves you, and so do I.